Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, saya bakal peternak. Dan di sesi kali ini adalah sesi yang mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan khusus 2025 ini saya membuat salah satu sesi buat seluruh sahabat bakal peternak di seluruh Indonesia. Saya akan membuat sesi baperan. Sesi baperan bakal peternak answer atau bakal peternak menjawab semua komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan seputar dunia peternakan ayam kampung. Oke bosku, simak terus sampai akhir. Dan jangan lupa kalau sampean suka sesi ini silahkan di like, dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke bosku. Oke bosku, gimana kabarnya? Semoga dimanapun sampean berada, saya doakan sampean sehat-sehat saja, dan yang pastinya ternak ayam kampungnya semakin menguntungkan. Oke, sebenarnya sesi ini sesi yang menurut saya masih baru ya, karena biasanya kan live streaming, biasanya saya buat video-video terupdate. Khusus kali ini adalah sesi tambahan sebenarnya ya. Dikarenakan beberapa waktu lalu saya kepikiran tuh gini, banyaknya yang komen-komen tapi nggak sempat terjawab. Nah, akhirnya saya kepikiran untuk membuatkan video khusus buat komentar-komentar yang berupa pertanyaan. Jadi bukan bulian loh ya. Kalau yang bully ya bodo amat. Tapi kalau seputar pertanyaannya positif, pertanyaannya membangun, atau mungkin bahkan kritik-kritik yang membangun ya, oke, welcome. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Kalau hitungan penjualannya per ekor, sebenarnya yang rugi itu di peternak. Tergantung bos, tergantung. Jadi kalau seumpamanya harga yang dijual, timbangan yang dijual itu kisaran 1 kilo 1,2, harga 60-65 itu mahal. Tapi kalau ayamnya, karena tadi di sini dikatakan ayam dewasa, maka menurut saya harga itu murah bos. Kalau seperti ayam bakal peternak ya, yang kita timbang sampai 2,5 kilo, nah, jadi kenanya cuman 32,5 aja per kilo. 30 sampai 32,5 aja per kilo, rugi bos. Jadi boleh timbang per ekor, jual per ekor, tapi ya itu tadi harus bobotnya minimal 8, 9, 10, paling mentok itu 1,2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk mesin tetas alat hygrometer ya, hygrometer termostat sampai pakai yang STC 1000. Sebenarnya itu sudah bakal peternak juga pakai itu bos, STC 1000. Kalau untuk mengukur kelembaban, sampean beli lagi alatnya satu, hygrometer, untuk mengukur kelembaban. Jadi setting kelembabannya antara 55 sampai 60, 50-60. Nah, menjelang menetas itu kalau bisa pastikan di angka 70 supaya tidak ada DOC yang kekeringan pada saat mau keluar. Jadi itu tidak ada setting apa-apa bos. Kalau untuk termostatnya, sampean settingnya di 37,5 sampai 38,5. Kalau saya sampai 39 sih ya. 39 tuh umum 23 hari, paling lambat 25 hari udah netas semua. Tapi untuk mengatur kelembaban, sampean beli lagi alatnya, namanya hygrometer. Cek aja di toko online ya, sampean beli
mereknya KTJ atau HTC. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Asap. Nah, biasanya bahasa di bakal peternak itu menyebutnya fumigasi pengasapan, bosku. Fumigasi pengasapan ini sebenarnya adalah ritual yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, ya, terutama saya ya. Jadi kalau saya biasanya pulang kampung, orang-orang tua itu dulu ya, kalau saya waktu saya masih belia, masih remaja, tuh ngasih tahu kalau ayammu mau hidup, nggak gampang mati, nggak mati massal, setiap usahakan paling nggak itu setiap mau maghrib itu buat api, ya, buat api, kemudian diasapin. Nah, jadi karena semakin kesini akhirnya saya pakai, alhamdulillah ya seperti ini keadaannya, ayam-ayamnya aman. Kemudian sebenarnya pengasapan ini salah satu yang kalau secara ilmiah itu mencegah virus ya, mencegah perkembangan virus untuk masuk ke kandang, karena virus ini kan bisa dibilang itu aktifnya di malam hari. Jadi sedikit banyak adanya fumigasi pengasapan ini mencegah masuknya virus itu ke kandang kita. Tetapi secara keseluruhan, bos, tidak cukup hanya dengan fumigasi pengasapan saja. Tapi yang pasti dari pengalaman saya selama sekian lama saya beternak, ya, saya selalu melakukan fumigasi pengasapan pagi dan sore hari, antara kisaran jam 8 sampai jam 9, atau di sore hari jam 5 sampai jam 6, atau bahkan sampai jam 7. Bahan bakar yang bisa digunakan itu batok kelapa, atau kalau ada daun kakao pakai daun kakao tua atau daun kakao kering. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengenai suhu di dalam box magic atau kandang tutup rapat, ya, sebenarnya tidak ada standar khusus, walaupun sebagian mengatakan tuh kalau untuk DOC 32 derajat, nanti umur sekian dikurangin lagi, semakin bertambah umur ayam, umur DOC, umur anak ayam ini, maka ukuran takaran suhunya itu, panas suhunya itu dikurangin. Tapi sementara kalau saya pribadi secara praktek, bos, nggak ada. Saya main kira-kira aja sih, karena repot juga kalau kita di dalam kandang box magic itu harus pasang termometer lagi, harus benar-benar berpatokan pada aturan baku, itu sedikit merepotkan, apalagi buat sampean yang ayamnya mulai banyak, kandangnya mulai banyak. Jadi sebaiknya hindari hal-hal yang terlalu baku seperti itu, terlalu saklek lah ya. Ya, simpel aja, bos. Kalau seumpamanya dia benar-benar tutup rapat, artinya hanya di pintu saja yang terbuka, sampai cukup pakai yang balon 5 watt 10 watt itu udah, saya rasa udah cukup. Tapi yang penting semua tutup rapat dulu. Kalau semua tertutup rapat itu ya cukup yang 5 watt 10 watt balon lampunya ya sudah cukup hangat gitu, bos. Dan saya pastikan aman. Dan juga jarak dari atas ke bawah ya, jarak dari lampu ke DOC itu ya 50 cm lah, 50 cm ya, itu cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau dari sisi protein bisa, bos, mantap, karena tepung ikan itu proteinnya itu di atas 40% ya, bahkan bisa menyentuh 40 hingga 45% kandungan protein dari tepung ikan. Cuman permasalahannya tidak cukup di sini hanya protein saja ya, terutama buat indukan. Untuk calon-calon indukan atau bahkan mungkin indukan itu tidak cukup hanya kita berikan pasokan protein saja, bos. Jadi butuh apa? Butuh karbo yang berasal dari jagung giling, nasi sisa, nasi aking, gaplek ya, itu dibutuhkan karbohidrat yang menghasilkan energi metabolisme.
Dan berapa kalau untuk indukan itu 2.900 kilokalori per kilogramnya. Ini penting bos, karena kalau dia tidak diberikan asupan atau asupan energinya terlalu rendah, maka ayam itu juga nggak bagus pertumbuhannya. Secara yang saya bisa pastikan adalah untuk indukan tidak maksimal untuk produksi telurnya. Kemudian tidak cukup lagi hanya diberikan karbo dan protein saja, perlu tambahan kalsium, perlu tambahan vitamin, mineral. Nah ini penting. Jadi jangan kita berpatokan bahwa oh ini sudah paling murah, kita dapat tepung ikannya murah, kita dapat dedaknya murah, bahkan gratis, kemudian kita berikan ke ayam. Tidak cukup bos. Kalau sampean mau hasilnya maksimal, ya memang harus resikonya ya harus kita penuhi kebutuhannya. Dan mungkin next video nanti akan saya share bagaimana di bakal peternak dengan gen persilangan, ya, ayam bakal peternak gen persilangan usia 4 bulan 1 minggu, bobotnya 2,5 kg jantan dan 2 kg betina. Nanti akan saya share, saya buat videonya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Wah, ini kalau dibilang resep supaya kebal penyakit, banyak poinnya bos. Banyak poin-poin yang harus dilakukan seorang peternak. Tapi kalau sampean tanya secara khusus, apa nih asupannya gitu kan? Asupan yang diberikan ke ayam supaya tidak mudah sakit. Nah, itu saya bisa jawab dengan kita berikan jamu fermentasi. Tetapi tidak cukup hanya dengan jamu fermentasi saja, karena banyak lagi elemen-elemen yang perlu kita perhatikan juga. Nggak cukup hanya dengan jamu aja bos, nggak cukup. Jadi apa aja yang perlu kita perhatikan? Ini saya sebut on the spot saja ya. Pertama dari segi pakan, kebersihan pakan ya, kemudian pakan yang berkualitas lah, kemudian kebersihan perlengkapan, wadah minum, wadah pakannya itu harus bersih, kemudian kandangnya harus bersih, kemudian sanitasi biosecurity, kandang itu harus benar-benar bebas bau, kemudian jauh dari apa ya, perkembangan bakteri, parasit, dan bisa jadi lebih parahnya bisa berkembang virus. Kemudian selanjutnya lagi, selain kandang juga dibuat bersih, fumigasi pengasapannya. Kemudian yang terakhir sebagai tambahan itu jamu fermentasi. Ini juga penting bos, penting sekali malah kalau jamu fermentasi, apalagi buat di cuaca ekstrim. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi lebih ke pernyataan yang menyatakan bahwa teman kita ini sudah 2 bulan ternak tapi rugi terus. Nah, ini yang sebenarnya miris bos ya. Kalau melihat dari pengalaman teman-teman sahabat bakal peternak yang sudah mengikuti banyak sekali video-video bakal peternak, tentunya pasti tahu apa solusi yang tepat. Jadi seperti yang sering saya ungkap ya di video-video tentang, terutama yang membahas tentang pakan, kita sama-sama tahu lah bahwa pakan ini menghabiskan 80 hingga 90% biaya. Jadi hal yang sama juga terjadi di bakal peternak, hal yang sama juga terjadi di sampean. Jadi masalah kita ini sebenarnya sama bos kalau berbicara soal pakan. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyiasati. Kalau seumpamanya nih di tempat sampean dedaknya mudah didapat, daerah persawahan, setiap boleh dikata sampai menjelang musim panen, dedak masih mudah didapatkan. Nah, ini berbeda dengan daerah saya bos. Daerah saya ini persawahan nggak ada. Ada orang nanam padi, tapi padi gunung. Padi gunung ini bos tahun sekali. Jadi boleh dibilang apa ya, dedak itu sulit. Nah, akhirnya saya mengambil beberapa poin sumber daya. Itu ada dua yang menurut saya mudah dan murah. Pertama, ampas tahu. Nah, ampas tahu di daerah saya ini ada 2 atau 3 pabrik tahu yang mudah sekali kita mendapatkan
ampas tahu. Harganya pun relatif murah. Nah, kemudian ampas kelapa juga gitu. Bungkil kelapa. Bungkil kelapa ini banyak terutama di pasar-pasar kecil, pedagang kelapa yang sekaligus menawarkan jasa perah santan ya, perah santan. Itu bungkil kelapanya itu dijual per karung 50, itu cuma 10.000, Bos. Nah, ini kandungannya bagus, cuman kalau kita nggak pinter menyimpannya, ini cepat busuk. Contoh, ampas tahu paling 3 hari, ampas kelapa paling 3 hari. Nah, bagaimana cara memperpanjang daya simpannya? Caranya adalah dengan difermentasi. Nah, ini sudah salah satu modal besar, Bos. Artinya 25% kita bahan pakan itu sudah murah dapatnya. Tinggal 75%-nya dari mana? 75% ini ya mau nggak mau kita beli. Kita belinya contoh jagung giling ya. Jagung giling ini tempat saya lumayan mahal lah, Bos. Nggak seperti tahun-tahun kemarin bisa dapat harga 5,5 ya kan. Kalau sekarang harga jagung giling itu apalagi di musim hujan, harganya bisa sampai di 8.000 per kilo. Tapi karena saya langganan ya kadang dapat potongan harga dikit lah. Nah, selain jagung giling 60%, kita juga perlu konsentrat, Bos, 15% untuk mencukupi proteinnya. Karena kalau hanya protein dari bungkil kelapa saja, ampas kelapa, tentu tidak cukup. Maka kita perlu tambahan 15% konsentrat. Tidak cukup hanya itu, kita butuh kalsium, butuh mineral, vitamin untuk ayam-ayam kita supaya bobotnya tercapai. Karena jangan berharap bobot tercapai kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Oke, Bosku. Jadi kalau bisa dibilang rugi, ya wajar rugi kalau sampean pakannya ya lebih fokusnya ke pakan pabrik. Jangan terlalu bergantung ke pakan pabrik, Bos. Terus konsentrat berapa modal yang bisa digunakan? Yang biasa saya gunakan. Jadi tinggal kali aja, Bos ya. Saya biasanya ambil jagung giling itu 8.000 dikali 50 kilo. Berarti 400.000 ya, 400.000. 400.000 kalau kita jual ayam dengan harga anggaplah 50.000 sekilo. Berarti 8 ekor ayam, Bos. 8 ekor ayam yang bobot 1,2. Kemudian lagi untuk konsentratnya saya pakai KLK Konpit ya. KLK Konpit saya pakai, saya beli satu saknya itu 550.000, berarti total 950.000. Kemudian mineral dan vitaminnya 50.000, berarti 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini lama makainya, Bos. Lama. Ya. Jadi boleh dibilang sampai masa panen berikutnya, kalau untuk populasi 100 ekor sampai 200 ekor, mungkin 1 juta itu 1 bulan lah. Yang penting kita tetap menggunakan pakan alternatif seperti ampas tahu, dedak, atau bungkil kelapa atau ampas kelapa ya. Itu cara ngakalinnya, Bos. Jadi kita harus bijak, harus pintar-pintar kita. Oke, lanjut. Ini ada salah satu komen yang cukup menarik. Saya tidak percaya ternak ayam kampung per minggu lebih dari 2 sampai 2,5 juta yang tidak pernah dihitung ya, kandang, kemudian pakan, kemudian biaya obat bila sakit, karena kandang dan pakan biayanya tidak sedikit. Lagian ayam kampung harga babon maksimal 65 sampai 70.000 dan jago per ekor maksimal 100 sampai 110. Pakan katul jagung yang pasti tidak ketemu. Kalau kondisi ada yang sakit, biasanya banyak yang mati. Saya sudah mencoba panen, butuh waktu minimal 5 bulan sampai 7-8 bulan. Biaya pakan lebih nyungsep. Nah, ini yang belum tahu jurus dari bakal peternak. Saya, Bos, dengan metode perawatan yang kalau menurut saya ya skala rumahan seperti ini,
ya. Itu yang di sana kemarin saya timbang, jantannya 2,5 kg hampir 2,4 ya, umur 4 bulan 1 minggu. Kemudian betinanya itu 1,8, kemudian yang terberat itu 2,2 betinanya yang terberat. Kok bisa seperti itu? Yang pertama karena faktor gen. Jadi hasil persilangan bakal peternak ini nggak ada ayam kecil, bos. Nggak ada ayam kecil. Rata-rata ayamnya ayam genetik besar. Terus kedua, kelebihan dari ayam-ayam bakal peternak hasil persilangan bakal peternak ini, dia cepat besar. Cepat besar. Jadi saya nggak heran kalau ayam yang usia 3 bulan itu bisa nyentuh 1,5 kg, bos. 1,5 kg, satu bahkan itu yang usia 3 bulan ada yang menyentuh 1,8. Itu ada 1,8 indukan malah, tapi genetiknya besar, bos, nggak bisa dilawan. Selain dia cepat besar, genetiknya memang posturnya besar, kemudian ditopang dengan perawatan yang maksimal. Jadi kalau seumpamanya nih sampean sudah memenuhi kriteria yang 2 pertama ini, ayamnya cepat besar, kemudian punya postur yang besar, tetapi tidak didukung oleh perawatan yang maksimal, juga nggak bisa besar, bos. Nggak bisa besar. Jadi semua kembali ke 3 itu. Jadi tidak bisa serta-merta kita dibilang 5 bulan, 8 bulan, sampai 8 bulan panen gitu ya. Wah, berarti sampean cara ternaknya gimana? Saya malah heran kalau sampean ngomongnya 8 bulan baru panen. Itu pertama ya. Kemudian kedua, saya sudah sering bahas masalah pengelolaan pakan. Berarti sampean kalau bisa sampai nyungsep, sampai rugi, sampai rungkat, berarti ada apa dengan pengelolaan sampean? Karena kalau selama ini kalau sampean bijak aja dalam mengelola pakan, pandai dalam mencari sumber daya di daerah sampean, saya rasa nggak sampai segitunya, bos. Karena intinya itu gini, contoh sampean punya DOC 100 ya, punya DOC 100 ekor. Dari DOC 100 ekor ini, bagaimana cara sampean memeras otak, memikirkan gimana caranya supaya dalam jangka waktu 3 bulan ya, 3 bulan ini barang hidup semua. Itu dulu. Nah, kemudian sambil berjalan, ini kan setiap hari makan nih, setiap hari makan. Tentunya sampean juga punya modal lah buat beli pakannya kan. Nah, modal ini, uang yang sampean punya sebagai modal tadi, sampean lebih tepat guna lah. Jangan hanya pur saja yang sampean andalkan. Coba sampean beli konsentrat, coba sampean beli vitamin ya seperti ini, kalsium, kemudian nutrisi pelengkap lah. Kemudian sampean coba cari sumber daya pakan alternatif yang ada, kemudian belajar cara teknik fermentasi supaya daya simpannya lebih lama. Tapi kalau sampean hanya bergantung pada pakan pabrikan, ya rungkat dari awal, bos. Saya udah ngomong pasti rungkat dari awal. Karena untuk 100 ekor ini, itu sampean butuh duit berapa untuk bisa memelihara ini sampai besar. Ini buktinya kandang di bakal peternak, kita pakai pakan, boleh dikata pakan fermentasi, pakan alternatif dari limbah, ya kan. Kemudian kita fermentasi sebagai pelengkap nutrisi. Saya belikan KLK, konsentrat KLK ya untuk petelur, kemudian nutrisi-nutrisi tambahan ditambah dengan jagung giling. Udah cukup. 4 bulan 1 minggu tembus jantan 2,5 kg, 2,4 lah ya, 2,4. Jadi kalau dibilang rugi ya sebenarnya kembali ke peternaknya juga sih, bos. Intinya jam terbang dulu lah, banyak-banyak belajar, banyak-banyak sharing, banyak-banyak circle itu di lingkungan peternak supaya tahu teman si A dia punya masalah ini, solusinya seperti ini. Teman si B punya masalah, dia dapat solusi seperti ini. Jadi kita bisa belajar dari sana. Karena terkadang kita nggak perlu jatuh dulu, bos. Kita nggak perlu jatuh dulu, kita nggak perlu rugi dulu supaya kita bisa belajar. Nggak. Dengan kita melihat teman kita yang rugi, dengan kita melihat orang lain jatuh, kita juga belajar jangan sampai kita jatuh seperti mereka. Jangan sampai kita rugi juga seperti mereka. Jadi gitu. Oke, bos, lanjut. Angka kematian itu memang lumrah, tapi angka kematian yang gimana dulu?
Kalau angka kematiannya disebabkan oleh penyakit, berarti ada yang salah dengan manajemen perawatan sampean. Kalau dia karena penyakit, tapi kalau matinya karena mungkin dari faktor eksternal, mungkin karena tikus, karena garangan, biawak, atau musang, atau mungkin ular, ya itu kan dari faktor eksternal, atau mungkin kepalanya kejepit. Kadang kan ayam ini suka kepo, dia suka masukin kepalanya di sela-sela kandang, akhirnya kejepit, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, akhirnya kecekik, mati. Itu kasus seperti itu menurut saya masih kasus lumrah. Tapi kalau angka kematian yang dimaksud di sini adalah angka kematian karena penyakit, mungkin karena snot awalnya, kemudian kurus, mati, kemudian kesalahan nutrisi. Kesalahan nutrisi ini menyebabkan kurus, nyilet, kemudian mati. Kemudian lagi pilek, belum lagi yang gangguan pencernaan, berak kapur, berak darah. Ya, ini semua gangguan-gangguan parasit yang sebenarnya akar permasalahannya ini dari kita, sebenarnya dari kita peternak. Kalau seumpamanya semakin kesini sampai ternak itu kandangnya lembab, terlalu lembab, kemudian kotor, kandangnya bau, ya secara jangka panjang bos, ini akan berimbas ke ayam sampean imbasnya. Jadi jangan menimbulkan resiko yang tinggi lah untuk ayam-ayam sampean, terutama buat yang sudah punya populasi banyak. Sayang ayamnya, eman, sayang. Jadi semakin sebenarnya ya, kalau saya mau berpesan ke sampean-sampean nih, semua sahabat baper, sahabat bakal peternak seluruh Indonesia, saya berpesan, semakin banyak ayam sampean bos, disitulah sampean itu harus benar-benar perhatian dengan ayam-ayam sampean. Bahkan hal sekecil apapun jangan dianggap sepele. Wah sepele ini ya kan, jangan bos, jangan anggap sepele. Kenapa? Karena kadang karena hal sepele ini yang bisa berakibat fatal. Contoh nih, saya kemarin di kandang yang baru yang di sana saya buat, awalnya saya sepelekan, nggak usah pakai lantai, langsung ke tanah. Nah, saya nggak pernah menduga bahwa tanah ini dingin. Nah, jadi ayam yang tadinya sehat-sehat dari kandang panggung, begitu dia nyentuh tanah, malam ya tidur di tanah, akhirnya apa? Akhirnya terserang parasit koksi, kena berak darah, 14 ekor melayang. Ya, itu adalah bagian dari resiko. Karena saya terlalu menganggap remeh. Maksudnya nggak usahlah bikinkan lantai kandang ya kan, nggak usahlah dibikinkan lantai ya, ternyata malah fatal akibatnya. Oke, itu salah satu contoh saja bos. Jadi kalau angka kematian itu karena penyakit, sebaiknya tinjau ulang lagi, perhatikan lagi kandang sampean itu butuhnya apa. Dan ya itu tadi pesan saya, semakin banyak ayam sampean, perhatianlah sama ayam-ayam sampean bosku ya. Oke, lanjut. Boleh lah bos, boleh. Jadi tentunya setelah dicampur dengan bahan lain, tidak cukup hanya dengan ampas kelapa saja. Campurkan jagung giling, kemudian campurkan dengan konsentrat, berikan nutrisi tambahan seperti kalsium, vitamin, mineral, kemudian sayuran hijau. Kalau mau kasih daun pepaya ya silahkan, malah lebih bagus. Tapi pada saat sampai memfermentasi ampas kelapanya, cukup ampas kelapa saja, daun pepayanya nggak usah difermentasi. Tidak perlu, maksudnya ya, tidak perlu difermentasi ya, karena daun pepaya ini lebih afdol diberikan dalam kondisi segar. Oke, lanjut. Sebenarnya saya pribadi kurang setuju kalau soal ini ya. Kenapa saya kurang setuju? Karena masih ada jalan lain. Ya memang sih ada beberapa kalangan peternak yang membentuk komunitas, artinya mereka saling melindungi pasar ya. Dalam rangka melindungi pasar itu sendiri, mereka membentuk komunitas peternak. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan harga bosku. Sebenarnya di sini untuk mempertahankan harga itu saja, bukan kepada siapa target pasar. Nah,
Yang menjadi permasalahan di sini adalah kalau kita sudah memiliki target pasar yang jelas, maka kita nggak perlu sebenarnya terlalu terikat dengan komunitas. Bahkan kita bisa mandiri, bos. Bisa mandiri kita. Kita nggak perlu mengikatkan diri dengan sebuah komunitas hanya untuk mengejar pasar, tidak. Karena sebenarnya fungsi dari komunitas ini adalah menyeragamkan harga. Kemudian menyatukan, seumpamanya ini ada pelanggan A, umpamanya biasanya pembeli besar, pembeli dalam jumlah banyak ya. Ketika dia menghubungi salah satu komunitas, maka khusus dari dalam lingkup circle komunitasnya itu aja yang ini. Kalau di luar daripada itu tidak dilayani, ya ayamnya nggak bakalan laku. Terus apa hubungannya kita dengan komunitas? Jadi yang perlu kita lakukan adalah supaya kita bisa mandiri, bisa berdiri sendiri dengan kemampuan kita, ya kita cari pasar sendiri, bos. Cari pasar sendiri adalah dengan cara yaitu tadi memperkenalkan produk turunan, itu boleh. Kemudian juga membangun kemitraan seperti apa ya, banyak caranya, bos. Kemudian juga berusaha mencari 2-3 pelanggan, melayani 2-3 pelanggan. 2-3 pelanggan yang dimaksud adalah rumah makan, catering ya, karena banyak, bos, terutama di daerah Jawa itu masih banyak yang identik dengan warung atau rumah makan atau restoran yang masih identik menggunakan kearifan lokal seperti ayam kampung. Itu masih banyak, bos. Jadi dengan menu-menu kearifan lokal seperti memberikan menu utamanya yaitu khas ayam kampung kayak gitu. Oke, lanjut. Kunci dari kejar bobot itu sebenarnya adalah protein, bos. Protein. Kalau untuk energi butuh, tapi tidak sebesar ketika indukan, sekitar 2.900 kilokalori per kilogramnya. Lebih berfokus ke proteinnya. Protein kalau dari anak ayam itu dari 20 minimal 19. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Maka berilah campuran pakan yang memiliki kandungan, hitungannya itu memiliki kandungan protein minimal 19 sampai 20%, dan itu dijaga sampai usia 3 bulan. Percaya aja, karena itu yang saya lakukan, bos. Ayam saya itu dari rentang umur 1 bulan sampai sekarang 4 bulan ya, 4 bulan itu saya pertahankan proteinnya di 18 sampai 20. Di situ-situ aja, kadang naik, kadang turun dikit, kadang naik, kadang turun dikit, ya kurang lebihnya segitu. Bobotnya masuk, bahkan menurut saya lebih spektakuler malah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sampai mau kejar bobot, intinya tekannya di proteinnya dibenerin, dibagusin. Dan selanjutnya lagi banyak juga yang bilang, bang, kalau pakai ampas tahu kayaknya bagus untuk penggemukan. Bagus. Jadi kalau mau dalam tahap penggemukan, sampai saya sarankan juga bagus pakai ampas tahu. Cuman kenapa ampas tahu ini tidak terlalu diminati oleh peternak? Karena kohenya ayam, ya, feses ayam itu jadinya encer. Jadi banyak, sebagian di kalangan peternak itu males pakai ampas tahu tuh, bos. Jadi fesesnya itu lembek. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi apapun pakannya, kalau sampai nonton video bakal peternak pasti tahu lah pakan apa yang diberikan bakal peternak ke ayam-ayamnya, pasti tahu. Karena saya pasti merekomendasikan pakan alternatif, bosku. Jadi bakal peternak itu nggak pakai pakan full pabrikan kecuali DOC. Ya, kecuali DOC di masa starter. Kalau sudah masuk masa-masa pertumbuhan, masa grow, saya selalu pakai pakan alternatif. Oke. Jadi mungkin itu saja, bos ya. Mungkin sudah cukup banyak komentar. Mungkin kita next nanti di sesi yang sama, sesi baperan bakal peternakan swear ini mungkin akan terus berjalan, karena mengingat banyak sekali, bos, pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, maka akan saya jawab di sini. Jadi kalau sampean merasa pernah mengajukan pertanyaan di kolom komentar, ya silahkan komen, nanti silahkan tonton sesi baperan ini. Sampai siapa tahu
pertanyaan sampean akan dijawab di sini. Oke, bosku. Jadi karena ini juga kebetulan sudah sore menjelang maghrib dan kebetulan ayam-ayam juga sudah anteng, sudah pada makan. Jadi mungkin cukup aja lah karena juga mau hujan, bos ya. Jadi mungkin itu saja dulu video dari Bakal Peternak kali ini, khusus sesi baperan, dan semoga kita bisa tetap berlanjut di sesi-sesi berikutnya lagi. Dan sebagai penutup, saya berharap sampean peternakannya lancar, sampean juga secara fisik punya fisik yang sehat-sehat saja, punya rezeki yang berkah dan keluarga yang bahagia tentunya. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.